Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rafil C. Aduga, selaku mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Daerah Manado dengan nomor NIM 052341731. Di sini saya akan menganalisis salah satu lembaga agribisnis yang ada di lingkungan tempat tinggal saya, yaitu kelompok tani Jiswa Alam Pangan, Kelurahan Pinokalan, Kota Bitung. Telah bersama saya Bapak Abdi Kaimpong, Pak Abdi Kaimpong, selaku Ketua Kelompok Tani Jiswa Alam Pangan, Kelurahan Pinokalan, Kota Bitung. Jadi Pak, di sini kita ada sedikit pertanyaan. Ya. Kapan kelompok tani ini dibangun dan apa tujuan kelompok tani ini dibangun? Ya, jadi kelompok tani ini berdiri sejak pertengahan tahun lalu, tepatnya tanggal 3 Juni tahun 2024, awal berdirinya. Nah, kemudian yang mendasari terbentuknya kelompok ini yaitu karena adanya program-program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu lewat koperasi-koperasi. Karena tahun lalu memang pemerintah banyak menggelontorkan bantuan-bantuan ke masyarakat, khususnya di petani-petani, baik itu dalam bentuk suplai bibit-bibit tanaman, kemudian juga dalam bentuk peternakan. Namun bantuan-bantuan pemerintah itu disalurkan harus melalui satu wadah yaitu koperasi. Nah, untuk itulah kami yang ada di Kelurahan Pinokalan ini membentuk suatu wadah yang dinamakan Jiswa Alam Pangan untuk mengakomodir daripada program pemerintah tadi itu. Dan memang di sepanjang tahun berjalan kami sudah banyak mendapat bantuan dari pemerintah, baik berupa bibit tanaman jagung, kemudian juga pupuk. Dan ini sudah dari tahun lalu kami sudah kurang lebih ada 5 kali melakukan penanaman bibit jagung yang mendapat bantuan dari pemerintah itu. Kemudian juga dari bantuan ternak, kami juga mendapat bantuan ternak dari pemerintah berupa ayam ras, dan ini memang sudah kami lakukan, dan hasilnya itu sebagian kami distribusikan ke masyarakat yang berada di sekitar Kelurahan Pinokalan ini. Untuk anggota kelompok tani ini sendiri ada berapa orang? Anggota kelompok tani kami ini kurang lebih untuk anggota kepengurusan ada 10 orang. Untuk kegiatan dalam kelompok tani ini ada Nah, apa saja? kegiatan itu menanam bibit jagung. Untuk penyediaan layanan, apakah ada semacam aktivitas untuk pemberian edukasi kepada para petani? Ya, jadi memang kami mendapat pelatihan itu dari Dinas Koperasi Daerah, ya, khususnya yang di Kota Bitung. Ya, tentunya dalam hal bagaimana cara untuk bercocok tanam, ya. Ketika mendapat bantuan pemerintah itu, bagaimana kami memberdayakan bantuan pemerintah itu agar supaya bisa tepat sasaran, dan kami juga dapat melaksanakan sesuai dengan arahan dan petunjuk yang dilakukan dari dinas terkait, dalam hal ini dari Dinas Koperasi. Apa yang membuat kelompok tani di sini berbeda dengan kelompok tani yang lain? Kalau segi perbedaannya dari beberapa kelompok tani yang ada, kalau kami di sini yang mungkin sedikit membedakan dari kelompok tani yang lain itu dari segi kemauan. Nah, jadi kami yang berada dalam satu kelompok tani Jiswa Alam Pangan ini memang betul-betul berada dalam satu kelompok yang memiliki niat dan kemauan untuk bekerja. Jadi ketika kami mendapat
bantuan dari pemerintah, kami langsung melaksanakan itu berupa menyiapkan lahan untuk penanaman bibit-bibit yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Bapak apa yang perlu ditingkatkan lagi di sini? Ya, memang umumnya dari semua kelompok-kelompok tani yang menjadi satu faktor atau menjadi kendala itu adalah dari segi ketersediaan alat-alat pendukung, ya, semacam alat-alat bajak, alat-alat untuk mengelola lahan itu yang masih merupakan satu kendala bagi kami, karena ketersediaan peralatan yang ada di dinas, yang khususnya di dinas koperasi Kota Bitung itu mungkin alatannya sudah pada usia tua, jadi untuk layak pakainya itu sudah sangat berkurang, dan itulah yang merupakan satu kendala. Terkadang kami menunggu untuk suatu proses kesiapan lahan itu harus menunggu sampai dengan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan hanya untuk antri pengadaan alat sarana daripada dinas koperasi. Baik. Untuk peluang kedepannya supaya kelompok tani di sini bisa berkembang? Ya, memang kami sekarang ini lagi menggagas suatu program, yaitu kerjasama mitra dengan pemilik kebun yang berada khususnya kalau macam di Kelurahan Pinokalang sini, yang kita tahu daerah ini atau kelurahan ini salah satu dari beberapa kelurahan yang ada di Kota Bitung yang memiliki potensi lahan pertanian yang begitu luas. Nah, kami sedang melakukan suatu program, yaitu pendekatan dengan pemilik kebun. Bagaimana kami bisa bermitra sehingga kami kelompok tani ini dapat menjalin suatu kerjasama, misalkan dalam penyaluran pupuk. Jadi ketika ada bantuan dari pemerintah, baik itu berupa bibit-bibit jagung maupun itu dalam berupa pupuk, akan kami bagi juga dengan masyarakat yang pemilik kebun yang ada di atau yang berdekatan dengan lahan-lahan perkebunan kelompok tani kami. Terakhir ya Pak, karena ada masalah ya di sini, masalah tentang peralatan pertanian. Untuk kedepannya apa mau diselesaikan? Ya, jadi masalah tadi yang saya sempat sampaikan tadi, yaitu keterbatasan pada sarana pendukung, yaitu peralatan pertanian, ini juga memang sudah kami bicarakan dengan dinas terkait, dan memang karena ini merupakan bagian atau wilayah daripada pemerintah, jadi kami tetap berharap dan tetap menunggu bahwa dari pemerintah nantinya akan punya kepedulian terhadap yang menjadi kendala atau hambatan bagi kami kelompok-kelompok tani ini. Dan memang yang sempat kami ketahui bahwa pemerintah memang sedang mengevaluasi peralatan penunjang pertanian yang ada, dan kemungkinan untuk pengadaan peralatan itu masih direncanakan, tentunya dengan melihat ketersediaan anggaran yang ada di pemerintah. Baik, sekian analisis kelembagaan dari saya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak. Ya.